Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, fungsi bait Allah memang harus dikembalikan pada fungsi ketika bangsa Israel itu masih membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang mereka bawa dari satu tempat ke tempat lain karena belum mempunyai bait Allah, untuk menjadi simbol bahwa apa yang mereka bawa itu adalah kehadiran Tuhan. Kalau kemudian Salomon membangun pada tahun 960 sebelum Masehi, adalah karena bangsa Israel menjadi bangsa yang menetap. Dan kemah tempat 10 perintah Allah itu harus mempunyai tempatnya. Dan jadilah kemudian dibangunlah bait Allah. Namun dalam perjalanan waktu, seperti kita juga mengalami, baik bait Allah maupun gereja bisa menjadi tempat sekedar ritual. Artinya kita datang ke sana karena kewajiban, kemudian harus mengikuti peraturan-peraturan liturgi, yang membuat kemudian bait Allah itu lebih sebagai tempat yang kultus, tidak menjadi tempat merubah sikap orang. Berkali-kali di dalam perjanjian lama, terutama kitab para nabi, Yahweh sudah menegur bangsa Israel. Dia mengatakan, aku tidak butuh persembahanmu. Yang aku butuhkan adalah perubahan hidupmu. Maka di dalam perjanjian baru, Yesus kemudian bongkar saja bait Allah itu. Karena bait Allah itu sekarang bukan bangunan. Bait Allah adalah diri kita masing-masing yang dipermandikan, dikuduskan menjadi bait Allah. Maka sebetulnya gereja yang real di tengah-tengah masyarakat itu bukan bangunan. Gereja yang real di tengah-tengah masyarakat adalah keluarga-keluarga Kristiani di tengah-tengah masyarakat yang hidup sesuai dengan kekudusan bait Allah. Maka kalau di dalam bacaan Injil, Yesus kemudian bukannya meremehkan, tetapi dia mau menguduskan kembali fungsi bait Allah dengan mengusir para pedagang. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa marilah kita melihat tempat ibadat lebih sebagai tempat di mana kita menimba kekuatan. Dan menimba kekuatan di sana untuk apa? Untuk menjadi orang yang baik. Dan menjadi orang yang baik itu memang seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Ketika Yohanes mendapatkan penglihatan untuk memakan kitab suci, dia mengatakan kitab suci itu enak di mulut. Tapi begitu masuk perut itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Mau mengatakan bahwa pewartaan Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh-sungguh manis. Tetapi pada saat gilirannya kita harus menjalankan, maka kita melihat itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kita butuh semacam kekuatan untuk berani menjalankan sabda Tuhan. Nah, kekuatan itu didapat dari mana? Kekuatan itu didapat dari setiap kita mengadakan ritual. Entah itu doa rosario, entah itu mengikuti misa, untuk kegiatan rohani, apapun juga. Itu adalah tempat di mana kita mendapatkan kekuatan untuk mewartakan Tuhan di semua bidang kehidupan kita. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk datang ke tempat ibadat bait Allah atau gereja, lebih sebagai tempat di mana sungguh-sungguh kita mendapatkan kekuatan untuk seperti yang dibuat oleh Yesus pada waktu kita menerima komuni. Mau berbagi, semangat berkorban. Dan itulah sebetulnya inti dari kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Semoga pilihan kita ini tidak membuat kita sesali, tetapi justru membuat kebanggaan. Karena apa? Karena kita sudah meneladani pengorbanan Kristus sendiri. Amin.